Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi ya sama ibu. Kalian sekarang memasuki pembelajaran tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 2. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita awali ya. Nah, apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Coba apa? Terus pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Yuk kita sama-sama mencari tahu apa itu tentang arsitek ya. Ayah Udin seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas bercetak. Jadi arsitek itu yaitu perancang sebuah bangunan. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Jadi arsitek itu adalah perancang sebuah bangunan ya adik-adik. Andai kamu jadi arsitek, gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin. Jadi adik-adik di sini coba kalian gambarkan ya sebuah bangunan atau rumah ya, rumah impian kalian. Lalu kalian berimajinasi dan gambar sekreatif mungkin, oke? Menarik ya, bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satunya nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Jadi nilai benar itu seperti jujur, itu termasuk suatu nilai-nilai yang sangat baik dan sangat terpuji. Lalu adik-adik itu harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari ya, kejujurannya. Baik adik-adik, sekarang coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai. Apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila ya. Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Kalian tentunya masih ingat kan? Coba tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Nah, di sini ada lambang apa? Lambang burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi dasar negara kita itu adalah Pancasila yang disimbolkan dengan lambang-lambang ya. Nah, Pancasila ini berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan ya adik-adik. Nih Pancasila. Pancasila yang ke-1 itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Lalu Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai ya adik-adik. Selanjutnya Pancasila yang ketiga bunyinya yaitu Persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Pancasila yang keempat yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dilambangkan oleh kepala banteng. Selanjutnya Pancasila yang kelima yaitu bunyinya apa? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan disimbolkan dengan padi dan kapas. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama Pancasila, coba lihat adik-adik di gambar berikut ya.
Jadi kita melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Contoh sila pertama yang kita dapat lakukan di rumah yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lainnya ya adik-adik. Itu merupakan contoh penerapan sila yang pertama. Kemudian yang ketiga, saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan ya. Di sini ada makna dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama, yaitu maknanya percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur ya. Contohnya apa dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Lalu makna yang kedua yaitu setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Lalu untuk yang ketiga maknanya itu yaitu semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Contohnya apa? Menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita ya. Lalu makna yang keempat itu adalah apa? Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapannya bisa dilakukan dengan apa? Coba adik-adik, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya adik-adik. Jadi kalian harus bisa memaknai dari Pancasila sila pertama yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kalian nanti terapkan ya di kehidupan sehari-hari kalian. Apa contoh penerapannya? Ngerti ya adik-adik? Selanjutnya, berilah pendapatmu. Apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Ayo coba jelaskan adik-adik. Kira-kira sesuai atau tidak nih? Yang pertama itu saling mengejek teman. Ada gambar ya di sana. Kira-kira sesuai atau tidak dengan sila yang pertama? Nah, tidak sesuai ya dengan sila ke-1. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan untuk beragam dan di mata Tuhan itu kita punya derajat yang sama, maka kita tidak boleh ya mengejek orang lain. Paham ya adik-adik? Yang kedua itu coba ya, ada gambar apa coba? Yang kedua itu ada gambar lagi menurunkan pasir ya, bekerja sama. Nah, sesuai tidak dengan sila pertama? Yaitu sesuai, karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga, termasuk hidup kita. Kita bekerja supaya kita bisa tetap hidup ya, untuk mencukupi kebutuhan. Mengerti ya adik-adik? Itu yang pertama itu apa? Bekerja ya. Lalu yang ketiga, lihat ada gambar apa itu? Lagi gambar apa? Mencuri ya adik-adik. Nah, menurut kalian setuju atau tidak? Atau sesuai atau tidak? Tidak kan? Tidak sesuai dengan sila ke-1. Karena mencuri itu merugikan orang lain, berdosa dan melanggar hukum ya. Gambar selanjutnya yaitu ada yang sedang belajar ya. Pendapatnya apa? Sesuai ya, sesuai dengan sila ke-1. Karena sebelum belajar kita harus berdoa, kita harus giat belajar untuk mencapai cita-cita ya adik-adik. Jadi harus benar-benar diterapkan. Sekarang di sini ada gambar seseorang lagi mencangkul ya. Pendapatnya berarti sesuai karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga dan dilestarikan ya. Alam itu harus dilestarikan benar-benar. Jadi kalian itu harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Mana yang patut dicontoh, mana yang enggak. Nih sekarang nih lagi berolahraga ya, lagi main bola. Kira-kira sesuai enggak dengan sila ke-1? Sesuai juga ya. Karena apa? Karena semua yang Tuhan berikan itu harus benar-benar dijaga, termasuk tubuh kita. Kita perlu berolahraga agar badan tetap sehat. Kita harus mensyukurinya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara apa? Menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat ya adik-adik. Nah, untuk pembelajaran hari ini di kelas 4
tema 4 berbagai pekerjaan ya. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan di pembelajaran 2. Ibu cukupkan sekian ya adik-adik. Tetap semangat belajarnya ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.